Diawali dengan Sonny yang sedang dalam perjalanan menuju Amerika untuk merubah nasib. Dia adalah seorang pria yang hidupnya dari kecil sampai dewasa di panti asuhan. Oleh karena itu, Sonny memutuskan untuk pergi dari kampung halaman mengubah nasibnya di perantauan. Sesampainya di kota, dia pun melamar pekerjaan di sebuah bengkel. Namun, lantaran ijazah yang dipunyai Sonny tidak memenuhi syarat, dia tidak diterima. Karena uang yang dipunyai Sonny hanya cukup buat makan angkringan, dia pun memutuskan untuk tidur di bangku pinggir jalan, berbantalkan dengan sebelah tangan dan harapan yang sedikit pupus. Tak lama setelah itu, di sebelahnya ada seorang pria parubaya bernama George yang sedang dirampok oleh seorang copet berambut gondrong. Dengan hati nurani bak seorang pahlawan, Sonny pun menolong George melawan copet hingga ia lari terbirit-birit. Akan tetapi, George ternyata terluka akibat sempat melawan. Oleh karena itu, polisi dan ambulan pun datang mengobati dan bertanya ciri dari copet tersebut. Sebagai tanda terima kasih karena telah menolongnya, George pun mengajak Sonny ke rumah untuk makan malam dan juga menginap. Bahkan, Sonny pun ditawarkan pekerjaan menjadi montir di bengkel George. Karena kebetulan montir George sebelumnya telah resign. Keesokan hari, di saat Sonny sedang bekerja, tanpa sengaja ia melihat cantiknya istri George yang bernama Larissa. Ia pun memberikan senyum sapa kepada Larissa. Namun apalah daya, senyuman itu tidak terbalas. Sonny pun tidak putus asa. Ia mencoba lagi menatap Larissa dengan penuh cinta. Sampai pada akhirnya, Larissa terpincut dengan kegagahan tubuh Sonny. Saat malam hari, ketika George meminta Sonny ke dapur mengambil es batu, ia mencoba menggerayangi tubuh indah Larissa. Dengan nafas terengah-engah, Larissa pun tidak kuasa menahan belayan mesra Sonny. Akan tetapi, itu semua terhenti karena George meminta agar Sonny cepat ke teras depan. Maka dari itu, Sonny pun mengatur siasat agar George pergi dari rumah, supaya nantinya dia bisa membuahi Larissa. Setelah berhasil membuat George keluar rumah, Sonny pun mulai melobi Larissa. Awalnya dia tidak mau, namun karena bosan selalu dibuahi pria antik, ia pun mau dibuahi Sonny dengan sangat mesra. Sehabis dibuahi, Sonny pun meminta agar Larissa menjaga jarak dan juga jangan merubah sikapnya jika di hadapan George. Sebab itu akan membuat George curiga bahwa mereka telah berselingkuh. Sonny ingin hubungan ia dengan Larissa tidak diketahui oleh George. Malam harinya, di saat George sedang mengobrol dengan Sonny, ia pun dengan sengaja memberi George banyak minuman agar George mabuk dan tidur, supaya nantinya dia bisa membuahi Larissa di kamar. Setelah berhasil membuat George tidur, ia pun langsung bergegas membuahi Larissa dengan sangat syahdu. Pembuahan yang sangat amat syahdu. Sehabis melakukan pembuahan, Larissa dan Sonny pun bercerita mengenai latar belakang mereka satu sama lain. Terlihat bahwa Sonny nampaknya mulai jatuh cinta dengan Larissa. Begitupun Larissa. Ia sepertinya mulai mencintai Sonny karena kegagahannya dalam memacu torpedo. Oleh karena itu, Larissa pun berkata jika dia mendapat warisan dari George, ia ingin hidup bersama Sonny. Saat pagi hari, Sonny yang sedang bekerja itu tiba-tiba diajak oleh George ke suatu tempat. Sonny pun awalnya merasa khawatir bahwa George mengetahui dan mendengar pembuahan ia dengan Larissa semalam. Namun ternyata George mengajak Sonny ke sebuah lahan, di mana nantinya lahan itu akan ia bangun sebuah arena balapan dan juga food court untuk para pengguna jalan tol.
George pun menjanjikan kepada Sonny bahwa ia akan dijadikan mandor bengkel jika nanti arena balapan milik George selesai. Sonny pun mengajak Larissa ke lahan yang tadi dikunjungi George bersamanya untuk menyusun sebuah rencana agar bisa menyingkirkan George. Larissa pun berkata jika Sonny benar-benar mencintainya, dia harus membunuh George supaya nanti mereka berdua bisa menikmati kekayaan yang dipunyai suaminya itu. Sungguh manusia yang sangat amat licik. Larissa, I'll be running. Maybe even a casino one day. Beberapa hari kemudian, hari eksekusi George pun tiba. Sonny yang beralasan bahwa traktornya sudah diperbaiki, secara tiba-tiba meminta Larissa untuk menarik tuas agar traktor itu menimpa George. Namun rencana itu tidak berjalan mulus karena tangan Sonny ikut tertimpa traktor. Oh, baby. I love you, you know I do. Let go. Sonny pun menelpon 911 untuk meminta bantuan agar seolah-olah kejadian ini adalah sebuah kecelakaan dengan menahan rasa sakit dan juga rasa takut jikalau polisi mengetahui rencananya. Polisi yang sudah tiba di TKP menelpon Larissa agar segera datang untuk melihat suaminya yang sudah tewas. Dengan akting layaknya aktor Hollywood, Larissa pun menangis tersedak-sedak di depan mayat George. Seolah-olah dia tidak rela dengan kepergian suaminya. Padahal sesungguhnya itu hanya tangisan rekayasa. Scene pun berpindah ke detektif bernama Ruben yang sedang berbincang dengan temannya. Dia curiga terhadap kematian George karena kecelakaan itu terjadi di saat dia sedang membangun proyek arena balapan. Oleh sebab itu, polisi menaruh kecurigaan kepada Sonny bahwa dia telah merencanakan kecelakaan ini karena hanya dia di TKP pada saat George menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, detektif Ruben datang menemui Sonny yang sedang bekerja. Di sana, dia bertanya kepada Sonny seakan-akan dia tidak percaya bahwa kematian George adalah kecelakaan. Namun karena Sonny tidak panik saat ditanya, Ruben pun seakan percaya bahwa kematian George murni kecelakaan. Saving up for this motor park that he was building. Yeah, I've been by there. That place looks like a real Mr. Jordan. From a lot of places. Name a few. Oleh karena itu, Ruben pun memutuskan untuk pergi dan mengawasi Sonny dari kejauhan. Yang dimana Ruben melihat fakta bahwa Sonny sedang berbincang manja dengan Larissa. Hal itu pun membuat kecurigaan Ruben semakin kuat. Ditambah, proyek arena balapan George bisa menjadi alasan untuk Sonny membunuh George. Saat malam hari, Sonny dan Larissa yang mengira bahwa kecurigaan polisi sudah usai merayakannya dengan pembuahan. Namun ternyata setelah melakukan pembuahan, detektif Ruben menelpon dan memerintahkan Sonny untuk datang ke kantor polisi esok hari. Karena Ruben telah menemukan beberapa bukti baru perihal kasus kematian George. Mendapat telepon dari detektif Ruben, Sonny dan Larissa pun merasa khawatir bahwa rencana jahat mereka terbongkar oleh Ruben. Nothing urgent, but it is important. What for? He didn't say. You have to call him back. Keesokan hari, Sonny pun memenuhi panggilan polisi dan diinterogasi oleh Ruben dan Carrie. Di sana, dia diminta untuk mengatakan yang sejujurnya dan memberikan pertanyaan yang menjebak kepada Sonny. Sebab mereka tidak percaya bahwa kematian George murni kecelakaan. Ditambah, Ruben memberikan bukti video yang memperkuat bahwa kecelakaan ini memang telah direncanakan. Namun, Sonny lagi-lagi berhasil mengelak dan mengacau semua pertanyaan polisi dengan tegas. You can go for now. Yeah. Sepulangnya Sonny dari kantor polisi, pertengkaran pun sempat terjadi antara Sonny dan Larissa. Lantaran Sonny agak khawatir kalau semua rencananya akan terbongkar. Akan tetapi, pertengkaran itu terhenti ketika Larissa berkata bahwa dia telah hamil anak Sonny akibat sering dibuahi. Sonny pun senang mendengarnya. Namun di satu sisi, dia khawatir jika polisi akan terus saja meneror Sonny dan Larissa. Maka dari itu, Sonny yang ingin Larissa dan calon buah hatinya hidup bahagia pergi ke kantor polisi dan mengakui bahwa kecelakaan itu memang sudah dia rencanakan.
Motif dia melakukan hal keji itu pun dikarenakan dia sudah benar-benar mencintai dan terobsesi kepada Larissa. Dia juga berkata kepada polisi bahwa Larissa tidak ikut dalam rencana pembunuhan George. Scene pun berpindah ke Larissa yang baru bangun dari tidurnya. Terlihat dia sangat shock karena telah melihat surat dari Sonny yang bertuliskan bahwa dia telah menyerahkan diri ke polisi. Di dalam surat itu, Sonny pun meminta agar Larissa menjaga dan membesarkan anaknya. Sebab Sonny akan dipenjara selama beberapa tahun dan divonis hukuman mati oleh polisi karena pembunuhan berencana. Beberapa tahun kemudian, Larissa yang sudah menjadi direktur arena balap yang dulu dibangun oleh George pun terlihat sangat hebring. Dan ternyata selama ini Larissa tidak benar-benar hamil. Dia sengaja berbohong kepada Sonny agar dia bisa hidup dengan bebas menikmati kekayaan George dan menjadikan Sonny sebagai kambing hitam. Dia juga membohongi Sonny yang sedang dipenjara dengan mengirimkan foto anak orang lain agar nantinya saat Sonny dihukum mati, ia bisa meninggal dengan tenang. Dan yang lebih mencengangkan lagi, selama ini Larissa mempunyai seorang pacar yang ternyata dia adalah orang yang di awal film merampok George. Namun karena ada Sonny yang menyelamatkannya, Larissa pun menjadikan Sonny kambing hitam dengan cara membuat Sonny terobsesi dan mencintai dia agar Sonny rela melakukan apa saja demi Larissa. Sungguh plot twist yang sangat amat naujubillah. Jadi kalau yang saya simpulkan dari film ini, otak dari segala kejahatan adalah Larissa. Kita bisa lihat dari awal film bahwa sebenarnya tujuan dia menikahi George hanya ingin mengambil dan menguras hartanya saja. Namun karena Sonny kebetulan datang, jadinya dialah yang jadi korban dan masuk ke dalam jebakan Batman Larissa. Dan seketika itu pun filmnya habis. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Kalau menurut saya sih, film ini sangat amat bagus. Ditambah dengan plot twistnya yang pasti bakal bikin semua penontonnya istighfar. Alangkah baiknya sih kalian nonton filmnya secara langsung, biar lebih paham dan mengerti. Segitu aja rangkum alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya ya. Saya pamit dulu. Salam parku.